Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kotrunada, NIM belakang 070 dari kelas 2B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana, Magister Humaniora. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis fonem. Analisis fonem yang dimaksud adalah analisis fonem dari pasangan minimal. Sebelum menganalisis fonem, kita harus mengetahui pengertian dari pasangan minimal. Pasangan minimal menurut Setiadi dan Joko Wasisto tahun 2018 mengartikan bahwa pasangan minimal adalah kemampuan pengubahan bentuk dan makna kata akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kata. Atau dapat diartikan bahwa pasangan minimal adalah bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Contohnya dapat kita lihat pada tabel, yaitu pada fonem B dan D memiliki dua bunyi yang berbeda, yaitu basi dan dasi. Basi memiliki arti mulai berbau tidak sedap atau berasa masam karena sudah mengalami pembusukan. Kemudian bunyi dasi itu memiliki makna perlengkapan pakaian semacam pita dibuat dari sutra dan sebagainya, dipasang dikalungkan pada leher kemeja dan disimpul di depan, sehingga dapat diartikan bahwa bunyi B dan D memiliki dua bunyi yang berbeda, sehingga terdapat pembedaan makna dari kata tersebut. Dengan demikian, fonem B dan D merupakan fonem karena memiliki dua bunyi berbeda dan terjadinya pembedaan makna. Contoh lainnya yaitu fonem C dan U yang memiliki bunyi cap dan uap. Cap memiliki makna alat untuk membuat rekaman, tanda, atau gambar atau tanda tangan dengan menekankannya pada kertas atau surat dan sebagainya. Kemudian uap memiliki makna gas yang terdiri dari cairan atau air dan sebagainya apabila dipanaskan bentuk gas suatu zat, sehingga ini dapat dikatakan sebagai suatu fonem karena memiliki dua bunyi berbeda dan adanya pembedaan makna dari kata tersebut. Kemudian pada fonem D dan K, yaitu memiliki bunyi yang berbeda, yaitu dalam dan kalam. Dalam memiliki makna jauh ke bawah dari permukaan, jauh masuk ke tengah atau dari tepi. Sedangkan kalam memiliki makna yaitu perkataan atau kata, terutama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat dikatakan bahwa fonem D dan K merupakan suatu fonem karena memiliki dua bunyi berbeda dan terdapat pembedaan makna dari kata tersebut. Contoh lainnya yaitu fonem B dan T, yaitu terdapat bunyi adab dan adat. Adab memiliki makna kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak, sedangkan adat memiliki makna aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Fonem B dan T ini merupakan suatu fonem karena memiliki dua bunyi berbeda yang terdapat pembedaan makna dari kata tersebut. Contoh lainnya yaitu pada fonem A dan I memiliki bunyi yang berbeda, yaitu akan dan ikan. Akan memiliki makna untuk menanyakan sesuatu yang hendak terjadi atau berarti atau juga hendak. Kemudian ikan memiliki makna vertebrata yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, tubuhnya biasanya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip. Dapat dikatakan bahwa fonem A dan I merupakan suatu fonem karena memiliki dua bunyi yang berbeda sehingga terdapat pembedaan makna dari katanya. Kemudian contoh yang lainnya yaitu fonem F dan T,
yaitu memiliki dua bunyi yang berbeda, yaitu pada fabel dan tabel. Fabel memiliki makna cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Sedangkan tabel memiliki pengertian daftar berisi ikhtisar sejumlah atau besar data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Dengan demikian fonem F dan T memiliki dua bunyi yang berbeda sehingga terdapat pembedaan makna dari katanya. Contoh yang lainnya yaitu pada fonem H dan S, yaitu memiliki dua bunyi yang berbeda, yaitu oleh dan oles. Oleh memiliki makna kata penghubung untuk menandai pelaku, sedangkan oles memiliki makna lumuri dengan sesuatu. Sehingga fonem H dan S ini merupakan suatu fonem karena memiliki dua bunyi yang berbeda dan terdapat pembedaan makna dari kata tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel fonem konsonan dan vokal berdasarkan tabel APA atau disebut juga dengan International Phonetic Alphabet. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel APA konsonan. Sebelumnya saya akan menjelaskan konsonan terlebih dahulu. Konsonan adalah bunyi bahasa yang mengalami hambatan pada alat ucap rongga mulut atau hidung, maka bunyi tersebut dinamai konsonan. Di dalam tabel terdapat bunyi B yang merupakan bilabial plosif. Bilabial merupakan bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir, sedangkan plosif merupakan bunyi yang diletupkan. Bunyi B merupakan bilabial plosif lantaran bunyi yang dihasilkan yang terjadi antara pertemuan dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah, sehingga menghasilkan bunyi yang meletup. Kemudian terdapat T dan D. T dan D merupakan alveolar plosif. Alveolar adalah bunyi yang melibatkan daerah alveolar, sedangkan plosif adalah bunyi yang diletupkan, sehingga bunyi T dan bunyi D merupakan bunyi yang melibatkan daerah alveolar sehingga terjadinya letupan. Kemudian terdapat bunyi C. Bunyi C merupakan palatal plosif. Palatal memiliki pengertian bunyi yang melibatkan daerah palatal atau langit-langit keras. Sedangkan plosif yaitu bunyi yang diletupkan. Bunyi C merupakan palatal plosif. Artinya, bunyi yang melibatkan daerah palatal atau langit-langit keras sehingga bunyi tersebut terjadinya letupan. Kemudian pada bunyi K itu merupakan bunyi velar plosif. Velar di sini memiliki pengertian bunyi yang melibatkan daerah velar atau langit-langit lunak. Sedangkan plosif adalah bunyi yang diletupkan. Dan bunyi K ini merupakan bunyi velar plosif, yang artinya bunyi yang melibatkan daerah velar atau langit-langit lunak sehingga terjadinya letupan. Kemudian terdapat kata me yang merupakan bilabial nasal. Bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah, sedangkan nasal memiliki pengertian yang melibatkan rongga hidung atau napal cavity. Jadi, bunyi me ini merupakan bunyi yang dihasilkan oleh dua bibir yang melibatkan rongga hidung. Kemudian pada tabel terdapat bunyi F yang merupakan labiodental plikatif. Labiodental memiliki pengertian yaitu bunyi yang dihasilkan antara pertemuan bibir dan gigi. Sedangkan plikatif memiliki pengertian yaitu bunyi yang memberikan geseran, sehingga dapat diartikan bahwa bunyi F merupakan bunyi yang dihasilkan antara pertemuan bibir dan gigi sehingga bunyi tersebut memberikan geseran. Kemudian terdapat bunyi S yang merupakan alveolar frikatif. Alveolar yaitu bunyi yang melibatkan daerah alveolar, sedangkan frikatif merupakan bunyi yang memberikan geseran, sehingga dapat dikatakan bahwa bunyi
S merupakan bunyi yang melibatkan daerah alveolar sehingga bunyi tersebut memberikan geseran. Dan yang sekarang yaitu tabel IVA berdasarkan huruf vokal. Vokal dapat diartikan sebagai bunyi yang tidak memiliki hambatan dalam alat ucap. Dalam tabel IVA yaitu terdapat atas, tengah, bawah, kemudian depan, tengah, belakang. Ini merupakan posisi lidah dan posisi rahang. Posisi lidah yaitu terdapat pada depan, tengah, dan belakang. Sedangkan posisi rahang yaitu terbuka, tertutup, dan cenderung tertutup. Contoh yaitu pada bunyi I. Bunyi I, posisi lidah berada di depan dan rahang terbuka. Kemudian bunyi U, posisi lidah berada di belakang dan rahang terbuka. Dan pada bunyi O, posisi lidah berada di belakang sehingga rahang tertutup. Kemudian pada bunyi A, posisi lidah berada di depan sehingga rahang cenderung tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi fonem. Yang pertama yaitu distribusi vokal. Pada distribusi vokal, fonem itu berada di awal, tengah, dan akhir penempatannya. Contoh yaitu pada fonem A. Penempatan fonem A yang berada di awal contohnya adab, adat, dan akan. Sedangkan penempatan fonem A di tengah yaitu fabel, tabel, dalam, kalam, dan basi. Dan penempatan fonem A di akhir contohnya yaitu iba. Kemudian pada fonem I, penempatan di awal yaitu contohnya ikan. Penempatan di tengah yaitu silau. Dan penempatan di akhir yaitu dasi dan basi. Contoh fonem pada U, penempatan di awal yaitu uap, penempatan di tengah yaitu bulan, sedangkan penempatan di akhir yaitu contohnya rindu. Kemudian pada fonem E, penempatan di awal yaitu contohnya elastis. Penempatan di tengah contohnya denda dan penempatan di akhir contohnya sore. Kemudian pada fonem O, contoh penempatan di awal yaitu oleh dan oles. Sedangkan penempatan di tengah yaitu pola dan penempatan di akhir yaitu bola. Kemudian pada distribusi konsonan yaitu fonem B yang berada di awal yaitu contohnya basi, yang berada di tengah yaitu aborsi, yang berada di akhir yaitu adab. Dan fonem C yang berada di awal yaitu contohnya cap, yang berada di tengah yaitu kecap, dan yang berada di akhir menemukan. Kemudian pada fonem D itu yang berada di awal itu contohnya dasi dan dalam. Kemudian yang di tengah itu bedah dan yang di akhir saya belum menemukan. Kemudian contoh fonem F yang berada di awal itu fabel, F yang berada di tengah itu efek, dan yang berada di akhir itu efektif. Kemudian pada fonem H yang berada di awal itu hari, yang berada di tengah itu pohon, dan yang berada di akhir itu oleh. Sedangkan pada fonem K yang berada di awal itu kalam, yang berada di tengah itu akan dan ikan, dan yang berada di akhir yaitu cicak. Sedangkan pada fonem L yang berada di awal itu lampu, yang berada di tengah yaitu dalam, kalam, oleh, dan oles. Sedangkan yang berada di akhir penempatannya contohnya itu fabel dan tabel. Kemudian pada fonem M, penempatan di awal contohnya makan, penempatan di tengah contohnya lampu, dan penempatan di akhir contohnya dalam dan kalam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis kluster. Kluster merupakan dua fonem konsonan atau lebih yang dapat diucapkan sekaligus. Kluster di sini yaitu untuk mengetahui struktur silabel,
struktur fonotaktik, dan jenis silabel. Kluster yang saya pakai di sini yaitu menggunakan huruf N. Dan yang saya dapatkan pada huruf N yaitu pada kluster NY, NG, dan NK. Yang pertama yaitu pada kluster NY, terdapat kata nyimak. Struktur silabelnya dari kata nyi itu merupakan konsonan-konsonan vokal. Dan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus. Dan jenis silabelnya yaitu terbuka. Kenapa dikatakan terbuka? Karena silabelnya itu diakhiri oleh vokal. Kemudian kluster pada NG yaitu terdapat kata kurung. Nah, di sini itu struktur silabelnya yaitu kafi kaka. Dan struktur fonotaktiknya yaitu oo nk. Dan jenis silabelnya yaitu tertutup. Jenis silabel tertutup diakhiri konsonan yaitu rung. Dia diakhiri konsonan sehingga jenis silabelnya tertutup. Kemudian pada kluster NK terdapat pada kata bang. Struktur silabelnya yaitu konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu OONK. Onset, onset, nuklus, koda. Jenis silabelnya tertutup karena diakhiri konsonan. Pada struktur fonotaktik yang dimaksud dengan OON atau K dan K, O itu merupakan onset, yaitu konsonan sebelum vokal. Sedangkan N itu merupakan nuklus. Nuklus itu merupakan vokal. Dan sedangkan K yang berada di akhir itu disebutnya koda, atau dapat diartikan yaitu konsonan setelah vokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alofon. Alofon dapat diartikan sebagai variasi fonem. Dalam tabel terdapat fonem, suku kata tertutup, dan suku kata terbuka. Contoh, pada fonem A, suku kata tertutup contohnya akan dan ada. Sedangkan pada suku kata terbuka contohnya itu dalam dan kalam. Mengapa akan pada fonem A termasuk ke dalam suku kata tertutup? Karena setelah kata A terdapat konsonan yang menghalanginya sehingga dibacanya menjadi tidak lepas. Sedangkan pada kata dalam yang pada suku kata terbuka, kata dalam itu tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca menjadi lepas, sehingga pada fonem A pada suku kata terbuka dalam termasuk ke dalam suku kata terbuka. Kemudian pada fonem I, suku kata tertutup contoh dari fonem I yaitu ikan. Di sini setelah kata I terdapat konsonan sehingga ada yang menghalanginya, maka dibacanya menjadi tidak lepas sehingga ikan di sini termasuk ke dalam suku kata tertutup. Sedangkan fonem I pada suku kata terbuka contohnya itu peti. Tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibacanya menjadi lepas. Kemudian pada fonem U, contoh pada suku kata tertutup yaitu bulan. Bulan termasuk ke dalam suku kata tertutup lantaran setelah kata U terdapat konsonan sehingga ada yang menghalanginya dan dibacanya menjadi tidak lepas. Kemudian fonem U pada suku kata terbuka contohnya yaitu suhu. Suhu di sini merupakan suku kata terbuka lantaran tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca menjadi lepas. Kemudian pada fonem E
Contoh suku kata tertutupnya yaitu bedah. Bedah di sini merupakan suku kata tertutup. Lantaran setelah kata e terdapat konsonan yang menghalanginya sehingga dibacanya menjadi tidak lepas. Kemudian fonem e pada suku kata terbuka, contohnya yaitu sore. Sore di sini merupakan suku kata terbuka, lantaran tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca menjadi lepas. Contoh selanjutnya yaitu pada fonem o. Pada suku kata tertutup, contohnya itu oleh dan oles. Oleh dan oles di sini merupakan suku kata tertutup. Lantaran setelah kata o terdapat konsonan yang menghalanginya sehingga dibacanya menjadi tidak lepas. Kemudian contoh fonem o pada suku kata terbuka yaitu topi. Topi di sini merupakan suku kata terbuka. Lantaran tidak ada konsonan yang menghalanginya sehingga dibaca menjadi lepas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.